Puji nama Tuhan, saya menyapa teman-teman sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, muka-mukanya sangat berseri-seri ya pada pagi hari ini. Pastinya para jemaat juga sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Berdasarkan dengan tema kita di minggu ini, menamakan mereka perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Kita semua perlu Yesus. Jiwa kita, apapun yang dalam diri kita butuh dan perlu dengan Yesus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Yesus yang kuat. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. dalam seluruh hidup kami ini Tuhan. Betul hanya Kau yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau tempat kami bersandar. Itu sebabnya sangat kami perlukan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak akan bisa berjalan, merencanakan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika sampai saat ini juga
kami masih berada dalam genggaman tangan-Mu. Itu karena Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau menuntun setiap kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun juga. Engkau Allah yang setia, dan kesetiaan-Mu sudah terbukti sampai saat ini juga. Bapak, terima kasih jika setiap kami pada pagi hari ini boleh diberikan kesempatan yang baik, yang baru lagi, boleh datang di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dengan begitu kami akan selalu menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar mengembalikan segala ucapan syukur kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajari kami selalu tergantung kepadamu. Ajari kami selalu berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Salah para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, memberikan sukacita dan memberikan hikmat-Mu sehingga setiap pelayan apapun yang dilayani pada pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang berada di lantai 1, di lantai 2 juga Tuhan berikan sukacita yang sama, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi sakit atau kendala apapun juga, biarlah tangan Tuhan menolong dan memberikan mereka damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat untuk bangkit berdiri? Masih semangat? Coba salam dulu kanan kirinya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Salam kanan kirinya, belakang, depan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus Cahayaku. Bersamamu ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu Kau angkatku walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku kan selalu memegangmu meskipun ku pernah ragu dan gelap jalan-jalanku. Ku kan tetap memilihmu, Yesusku, Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Saat ku melangkah, saat ku bersamamu, ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu Kau angkatku walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku kan selalu memegangmu meskipun ku pernah ragu dan gelap jalan-jalanku.
akan tetap memilihmu, Yesusku, Yesusku, cahayaku, terangi tiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku, terangi tiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku, terangi tiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku, terangi tiap jalan hidupku. Baik semua bagi nama Tuhan. Haleluya, masih semangat? Masih semangat? Suaranya dari sebelah kiri saya, katakan haleluya. Sebelah kanan saya, puji Tuhan. Haleluya, masih semangat soalnya. Kita akan nyanyikan pujian Great is our God. Indonesia kawan, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan kuasa Tuhanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan
Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk siapapun yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya akan mengawali. Puji nama Tuhan. Sebenarnya cukup lama sekali saya ingin menceritakan atas betapa sayangnya Tuhan kepada saya. Namun memang sangat sulit, bukan karena ini membebankan, bukan, tapi betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada saya pribadi. Pada tahun 2023 itu adalah masa-masa saya aktif organisasi. Saya termasuk anak yang sangat ambisius sekali. Kalau misalnya ada organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang lain, saya selalu pengen memberikan yang sangat-sangat terbaik untuk orang lain. Saya menjadi ketua OSIS, saya masuk ke BPH SMA Jawa Timur, saya menjadi duta, dan itu sangat-sangat buat saya sibuk. Bahkan saya istirahat juga 2 jam itu sudah sangat baik buat saya. Namun setelah saya pikir-pikir, itu bukan sesuatu yang saya banggakan, karena dengan banyaknya jabatan yang saya peroleh malah membuat saya jauh kepada Tuhan. Bahkan di hari Minggu pun saya terpaksa untuk izin gak ikut ibadah demi keluar kota untuk mengurusi organisasi dan lain sebagainya. Dan itu cukup membuat saya merasa kayak, kok saya jahat banget ya. Kemudian pada akhir 2023 saya mendapatkan momen yang menjadi masa pemulihan saya sesuai dengan tema gereja pada tahun lalu. Saya tidak merasa kalau ternyata tema pada gereja tahun lalu itu malah saya rasakan pada saat itu. Jadi saya mendapatkan momen yang membuat saya trauma, saya jatuhnya itu, bayangkan saya sudah di atas sudah banyak sekali jabatan dan segala macam, dan saya udah merasa kayak, wah ini bisa menjadi bekal saya buat kedepannya dan segala macam. Kemudian tiba-tiba saya jatuh ke bawah, mental saya jatuh, saya benar-benar jatuh, dan sampai orang yang menurut saya sangat berpengalaman pun menyarankan saya untuk ke psikiater melihat kondisi saya. Saya berkali-kali memiliki pikiran untuk saya sudah nggak kuat, saya ingin mengakhiri hidup saya saja. Saya banyak banget pikiran itu tengah malam. Namun papa mama saya tidak berhenti mengecek keadaan saya di kamar supaya saya tidak melakukan hal yang membahayakan. Saya sering bilang ke papa saya, karena papa mama saya ini pedoman saya, kalau saya berorganisasi, saya memimpin, itu semua dari papa dan mama saya. Oleh karena itu saya ingin meniru beliau. Kemudian saya bilang, saya nggak kuat pak, saya nggak kuat, saya nggak bisa sekuat papa mama itu, saya nggak bisa. Terus mama dan papa saya itu bilang, mereka percaya kalau saya itu kuat. Mama dan papa saya itu percaya kalau saya itu dilahirkan untuk menjadi anak yang sangat kuat. Karena saya juga diselamatkan oleh Tuhan 2 kali dari kematian pada saat saya masih kecil. Jadi mama saya percaya bahwa saya pasti bisa bangkit kembali ke atas. Saya pasti bisa. Banyak sekali pergumulan yang saya hadapi. Saya harus berperang dengan diri saya sendiri. Saya harus bagaimana caranya saya untuk bisa bangkit kembali. Dan Tuhan juga menyadarkan saya bahwa ini loh yang kamu bilang, kamu mau baik ke semua orang, lihat orang-orang yang kamu baikin gimana. Gak ada yang peduli pas kamu lagi jatuh. Yang peduli sama kamu tuh hanya keluarga dan Tuhan. Kemudian akhirnya beberapa hari segala macam saya dibantu oleh orang tua saya untuk sembuh. Saya
diajari sedikit demi sedikit, dilatih sedikit demi sedikit, supaya saya bisa sembuh kembali mentalnya. Pada saat saya dibilang bahwa kamu harus ke psikiater, kamu udah sakit banget ini, dan itu oleh salah satu orang tua yang saya percayai awalnya, namun ternyata Tuhan juga memberikan, ini loh yang kamu anggap, kamu percaya, lihat ini orangnya seperti apa. Terus akhirnya saya berpikir pada saat saya diminta untuk ke psikiater, saya berpikir psikiater gak akan menyembuhkan saya gak bisa sembuh dengan psikiater, saya gak bakal bisa sembuh. Saya hanya bisa sembuh dengan Tuhan aja. Saya bilang kepada mama saya, "Pah, Mah, saya gak mau ke psikiater. Saya cuma butuh Tuhan dalam hidup saya perlu Tuhan." Akhirnya mama papa saya benar-benar menolong saya, benar-benar membantu saya sembuh. Dan saya juga merasakan di mana saya dengan Tuhan itu benar-benar sangat intens dan dekat sekali. Saya merasa orang yang paling berdosa, bahkan saya benar-benar tidak layak untuk berdoa karena saya udah merasa saya paling berdosa. Namun Tuhan sangat menyayangi saya. Tuhan benar-benar bilang kalau Tuhan sangat setia dan tidak akan meninggalkan saya dalam saya keadaan sukses, walaupun saya sukses dan meninggalkan Tuhan dengan mementingkan organisasi saya. Dan Tuhan juga tidak meninggalkan saya waktu saya rapuh, sangat-sangat rapuh. Dan saya juga tidak menyangka dengan saya mendekatkan diri lebih intens dengan Tuhan, saya sekarang juga tidak peduli kalau misalnya ada kegiatan yang barengan dengan ibadah dan segala macam, saya lebih memprioritaskan untuk ibadah. Menurut saya segala jabatan-jabatan itu tidak pantas untuk saya banggakan. Yang saya banggakan adalah saya menjadi pelayan Tuhan. Kemudian pada tahun 2024 ini, pada saat 1 Januari, teman-teman dari Healing Insight dan juga Bapak Ibu Gembala juga melingkar doa di sini. Yang saya doakan itu cuma satu, ya Tuhan, saya ingin menolong orang lain. Dan saya tidak menyangka bahwa orang lain itu melihat saya tuh perempuan yang sangat-sangat kuat. Bahkan pada saat mereka melihat saya, mereka speechless. Kok kamu bisa kuat banget? Kamu kok kuat banget sih? Kamu ngapain? Bahkan mama papa saya juga bilang, kamu sudah berhasil, kamu kuat. Kamu udah menjadi Audi yang baru, Claudia yang baru. Dan sampailah informasi bahwa saya kuat ini ke salah satu anak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dan dia ini dari kepercayaan yang lain. Kemudian dia tanya kepada saya, "Kak, kok bisa kuat banget? Kakak ngapain? Kakak psikiater kah atau ngapain?" Lalu saya bilang, saya kuat bukan karena diri saya kuat karena firman Tuhan. Saya dibekali oleh firman Tuhan, setiap saya mendengarkan firman Tuhan saya menangis. Itu saya menangis bukan saya kayak sakit, bukan, saya merasa terobati dengan itu. Dan kemudian yang speechlessnya tuh dia pengen ketemu dengan saya dan dia pengen banget diceritakan apa sih yang kakak rasain selama pada kakak masa seperti ini, kakak dengan Tuhan itu seperti apa. Akhirnya saya bertemu dengan dia dan dia juga membawa pasangannya yang sama-sama berbeda keyakinan juga. Dan saya tidak bisa mengkhotbahi seperti papa saya nggak jago berkhotbah. Saya hanya menceritakan apa yang benar-benar saya rasakan, berkat apa yang saya rasakan kepada dia dan juga pasangannya. Kemudian dia menangis dan dia bilang, saya juga sering ke psikiater kak, tapi psikiater gak bisa nolong saya juga perlu Tuhan seperti apa yang kakak bilang. Akhirnya saya pimpin mereka dalam doa.
Saya nangis juga sambil meluk dia. Kemudian kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu setengah sebelum retreat, dia tiba-tiba datang. Dia datang dan dia membawa Alkitab. Saya kaget, kok kamu membawa Alkitab? Iya kak, makasih ya, saya bisa percaya dengan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhannya kakak ini benar-benar nolongin saya. Berkat kakak ngedoain saya waktu itu, saya dengan orang tua saya bisa baikan. Saya dengan orang tua saya juga bisa damai sejahtera kembali. Dan saya merasakan damai sejahtera dalam hati saya pada saat kakak berdoa. Saya benar-benar sangat-sangat bersyukur. Saya sampai nangis. Waktu itu saya di sekolah, saya langsung lari ke kamar mandi buat nangis. Karena ya Tuhan, terima kasih banyak, ternyata apa yang saya alami itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu bisa membuat orang lain juga merasa terberkati. Dan mohon doanya juga buat sidang jemaat untuk 2 orang ini. Saya juga berusaha untuk tetap membimbing mereka dan mereka juga ingin datang ke gereja ini bergabung bersama kita. Kita doakan semoga apa yang mereka rasakan itu benar-benar menjadi berkat dalam diri mereka dan juga untuk diri doa. Demikian yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi? Jika tidak ada, mari kita menyiapkan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Ajar kami memberi persembahan ini ya Tuhan, dari ketulusan dan keikhlasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka mari kita nyanyikan pujian ingat kasih-Mu. Begitu
Ingat kasih-Nya mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilur-Nya telah menyembuhkan luka-luka batin, luka-luka dosa di dalam hidup kami. Terima kasih. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Kasih Yesus, Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hati kami penuh dengan syukur. Engkaulah yang telah membalut luka-luka di dalam hati kami. Engkau telah mengobati segala pikiran dan perilaku kami yang berdosa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau telah menjadi Allah di dalam hidup kami yang hina ini. Ada satu tujuan, Engkau telah menolong kami. Karena Engkau juga melihat orang lain di luar sana memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan Engkau, Yesus Tuhan. Seperti kami sangat membutuhkan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada saat ibadah semacam inilah kami direstorasi, diperbaiki. Ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan. Lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Maka tambahkan iman kami. Jauhkan kami dari segala gangguan, godaan-godaan yang mengganggu kami mendengar firman Tuhan. Kami mau serius dan fokus Tuhan. 45 menit ke depan ini kami serius mendengar firman. Tuhan tolong kami agar tidak mengantuk. Tuhan tolong kami agar tidak terganggu. Karena kami tahu ini adalah kebutuhan yang sangat hakiki di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah atas kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan untuk saudara-saudara yang hadir, mungkin pertama kali hadir di gereja kami, selamat datang. Dan juga jemaat yang di lantai 1, ada juga jiwa baru, selamat datang. Menyapa juga rekan-rekan hamba Tuhan dan juga jemaat yang menyaksikan lewat siaran tunda di dalam channel YouTube kami, GPT Healing Insight. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Saya mau bertanya tapi tidak perlu dijawab. Nah, ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab gitu ya. Siapa di sini yang tidak suka makan buah? Tidak usah dijawab, tidak usah angkat tangan. Siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Ya kalau saya tanya seperti itu, saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Mengapa kita tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur? Karena kita merasa itu tidak berguna, betul? Tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi alasan kalau ada mengatakan tidak enak, saya kira kurang pas. Kalau saudara sakit, dikasih obat yang pahit pun saudara telan cepat-cepat supaya bisa sembuh ya. Jadi bukan karena enak tidak enak, tapi karena kita tidak memikirkan, tidak menyadari manfaat dari sayur, manfaat dari buah itu akan menolong tubuh kita. Sangat diperlukan tubuh kita, amin saudara. Mengapa demikian? Karena kita memang diciptakan dari debu tanah. Debu tanah itu adalah makanannya tumbuhan. Jadi daging kita yang adalah debu tanah ini paling cocok makan makanan yang dari nabati atau dari tanah. Karena kamu tanah. Paham saudara? Itu kedokteran secara real itu. Karena memang tubuh kita dari tanah. Ada zat besi, ada aluminium,
ada zat macam-macam di dalam tubuh kita ini, di dalam darah kita. Dan itu ada di tanah. Nah, seringkali kita senangnya makan yang fast food. Nah, makanan cepat saji yang enak-enak di lidah. Kita tidak menyadari kegunaan dari makan buah dan sayuran itu ternyata memiliki jangka panjang. Memang tidak langsung terasa seperti kita cubit badan kita, makan sayur, langsung berguna. Tidak. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau 30 tahun nanti, 40 tahun mulai mengeluh. Apalagi yang cewek-cewek ya. Setelah melahirkan anak yang pertama atau hamil, kamu akan begitu sangat drop. Bukan nakut-nakuti nih. Saya ingin kalian pulang dari ibadah ini, makanlah buah dan sayuran. Amin. Ya, kita tidak sadar. Demikian halnya juga dengan Yesus. Enggak perlu ke gereja itu, enggak perlu Tuhan. Sehingga kita merasa keselamatan itu enggak perlu. Ngapain ke gereja, ngapain ikut Yesus. Toh enggak apa-apa itu. Saya enggak ke gereja, enggak percaya Yesus, enggak perlu Tuhan hari ini. Buktinya enggak apa-apa itu. Betul kan? Orang-orang Kristen itu bodoh-bodoh. Mungkin ditakut-takuti pendeta itu. Buktinya saya mau pelacur, saya mau berbuat jahat di luar sana, nggak apa-apa itu. Betul kan? Malah Habakuk mengatakan mereka gemuk-gemuk, mereka tambun, mereka sehat-sehat, mereka kaya raya. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika seperti Abraham, Lazarus, dan kisah orang kaya, ketika dia sudah dead, mati, apa yang terjadi? Menyesal setengah mati. Karena kita belum incip-incip neraka saja, makanya kita tidak katakan kita perlu Yesus. Tapi coba udah incip-incip neraka. Semua teriak apa? Aku perlu Tuhan. Karena kita masih sehat, kita masih sukses, kita masih bebas, kita bilang apa? Bullshit. Omong kosong itu semua kekristenan. Omong kosong itu percaya Yesus. Saudara, jangan berteriak nanti ketika engkau meninggal dan masuk di Hades. Hades itu tempat peristirahatannya orang yang tidak percaya. Semi-semi neraka gitu ya. Semi-semi neraka, incip-incip neraka. Sementara orang yang mati dalam Yesus di Firdaus, semi-semi sorga. Saudara jangan berteriak, Pak Stephen. Dulu Pak Stephen kenapa enggak pernah khotbah? Enggak, 21 Januari saya khotbah. Bahwa kita perlu Tuhan, mereka perlu Tuhan. Kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat 38, 37 cukup panjang. Tapi saya kira bagus untuk kita mengetahui sejarah dari perbincangan ini. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, saya baca ayat 25, jemaat membaca ayat 26, dibaca oleh cowok paling ganteng sesedati ini. Ya, di depan ini ya, saya sudah sebut namanya, silakan minta nomor kontaknya kalau beliau bersedia ya. Ayat 25 saya baca, jemaat 26 dan seterusnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu.
Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Aminkan firman Tuhan? Amin, amin. Inilah kondisi dari kita manusia. Ada imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, ada orang Lewi, statusnya dilahirkan menjadi keluarga, begitu lahir brodol gitu ya, sudah menjadi orang percaya. Ada orang Samaria, ada seseorang yang jatuh ke tangan para begal. Dulu penyamun namanya, sekarang begal. Tukang begal ini bukan cuma merampok, tetapi juga menghajar dia dan hampir mati. Dan ada orang Samaria. Inilah golongan manusia yang saat ini hidup di dunia. Inilah keadaan kita manusia. Dan semua golongan ini memerlukan Tuhan. 4 golongan manusia yang sedang dibicarakan oleh Yesus ini adalah orang yang membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Sebelum kisah terjadi pembegalan ini diceritakan oleh Yesus. Ayat 25, ada seorang ahli Taurat berkata begini kepada Yesus. Ahli Taurat ini ya orang-orang yang sekolah teologi lah gitu. Pendeta-pendeta, pejabat-pejabat gereja datang kepada Yesus, mencoba Yesus dan bertanya, Guru, apa yang harus aku lakukan, aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi kisah yang barusan kita baca ini berbicara tentang kebutuhan manusia untuk memperoleh hidup kekal, masuk surga. Bagaimana caranya saya supaya saya bisa masuk surga? Lalu Yesus coba mengikuti alur pikirnya orang Farisi ini. Dia coba mengikuti alur pikirnya lalu Yesus bilang, ini yang harus kau perbuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap dengan kekuatanmu. Untuk Allah dapat 4. Sementara untuk manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa masuk surga. Saya ulangi ya. Manusia saat ini di luar sana, bahkan di gereja-gereja masih banyak saya dengarkan jemaat itu mengatakan kalau kita berbuat ini, kalau kita melakukan ini, berbuat baik, sedekah dan sebagainya, kita masuk surga. Oke, coba Yesus ingin mengikuti cara berpikirnya manusia pada umumnya. Lalu Yesus katakan, oke, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya dan seterusnya. Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Oh, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oke, lalu Yesus katakan, lakukanlah itu. Sombong, orang Farisi ini merasa mampu. Dia kira, kasihilah Tuhan Allahmu. Oh, dia bilang, aku sudah melakukannya. Sehingga yang muncul pertanyaannya berikutnya hanya satu. Lalu siapa sesamaku manusia? Dia sedang ingin mengatakan, aku sudah mengasihi Allah. Sekarang aku mau mengasihi manusia. Siapa sesama manusia? Lalu Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang yang kena begal setengah mati. Yang dihadapkan dengan 3 kelompok imam-imam Lewi dan orang Samaria.
Saudara perhatikan baik-baik. Kita itu terlalu sombong. Kita itu terlalu angkuh, merasa sudah bisa mencintai Tuhan. Padahal kita memerlukan Yesus. Bukan mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Kenapa? Tidak mungkin, impossible, tidak mungkin. Orang mungkin. Manusia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sempurna. Betul? Mengapa Pak Pendeta bilang sempurna? Perhatikan baik-baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jemaat boleh ikut, 2 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. 4. Beginilah cara mengasihi Tuhan kalau mau sempurna. Kalau ini bisa kau lakukan, boleh masuk surga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Waktu saya sangat terbatas mengkhotbahkan 4 ini. Saya hanya bicara 1 saja. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam nats Yunaninya, bahasa Indonesia kita menyebutkan hati, dengan segenap hati. Makanya gampang-gampang aja kan. Kita kira mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu pokoknya waktu di gereja kita duduk fokus kepada Tuhan. Lalu kita berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Petrus bilang dari surga, amin. Karena begitu simpel cara berpikir kita tentang ayat ini. Kita kira kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya seperti gayamu itu. Saudara tahu dalam nats Yunaninya, ketika Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kardiamu, dengan segenap jantungmu. Saudara pernah dengar istilah kardiologi? Pernah? Apa itu kardiologi? Kalau pergi ke rumah sakit, pergi ke kardiologi, apa itu? Ya betul ini, Eva ini orang paling pintar di Sedati. Ya. Untuk hari ini, ya. Ya, kardiologi itu artinya apa? Masalah jantung. Jadi Yesus mengatakan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, dengan segenap detak jantungmu. Bisa tuh saudara mengasihi Tuhan dengan setiap detak jantung saudara? Halo? Barusan saja jantung saudara berdetak. Kalian mikir yang lain. Jantung kita ini berdetak berapa kali 1 menit? Berapa kali? Saya lupa-lupa ingat nanti keliru masuk internet ini. Banyak ya, 60 atau 40 per menit ya, lupa saya. 60 atau 70 lupa saya, kira-kira segitulah ya. Pernahkah saudara setiap menit, setiap 70 berdetak itu selalu mikirin Tuhan? Aku tidak yakin. Itu maksudnya, dengan segenap detak jantungmu, dengan segenap hatimu itu ya kayak gini. Setiap beat, setiap detak jantung itu, Tuhan, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Yang benar aja. Nggak jadi kerja saudara, nggak jadi main game saudara kan. Mana bisa konsen main game kalau cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Nggak mungkin kan. Ditembak kau kan. Kayak itu main Valorant, mati ketembak. Saya baru lihat di TikTok, itu ada rekaman CCTV dari sebuah toko. Di sebuah toko, gak tahu mengapa manajer dan karyawan-karyawan yang ada di toko ini semua weto, cewek, gadis-gadis. Betapa kagetnya di CCTV itu, cewek atau manajernya itu yang kerja di bawah, di resepsionis, pas keluar dia ke pintu. Di depan pintu jalan raya. Dia di depan pintu, lalu dia lihat kira-kira 20 meter, ada cowok ganteng lewat. Sungguhan. Saya karena bukan wanita ya, jadi kurang paham perasaan ini. Kalau lihat cowok ganteng apa harus gitu ya. Jadi ketika dia lihat cowok ganteng, dia lari naik ke lantai 2. Lantai 1 dia bilang, cewek-cewek itu semua teman-temannya, ayo, ayo, ayo. Nggak ada suaranya, tapi kira-kira ayo, ada cowok ganteng lewat. Sampai naik tangga dia, ditunjukin tangga itu naik dia lantai 2. Semua karyawannya ninggalin kerjaannya, semua turun ke bawah. Turun ke bawah, mereka berbaris di depan pintu toko itu, dan cowok itu lewat. Lalu mereka, itu kira-kira detak jantungnya untuk siapa itu? Aduh, gantengnya, aduh, masuk neraka sampean.
Karena engkau telah memakai detak jantungmu untuk orang lain. Saya tidak tahu mengapa cowok ganteng lewat mesti gitu. Kita juga iya ya cowok. Kalau cewek lewat juga kita ya gitu ya. Ya, tapi nggak pernah ngajak-ngajak kan. Nanti tambah saingan masalahnya. Kalau cewek nggak tahu kenapa, rame-rame lihat gitu. Maksud saya saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan setiap detak jantungmu, saya tanya, mungkinkah? Bisakah saudara mengasihi Tuhan seperti itu? Begitu bangun pagi, kita sudah memikirkan pekerjaan. Begitu bangun pagi, kita sudah memikirkan sekolah, tugas-tugas. Kadangkala detak jantung kita tidak beraturan, bertambah detak jantung kita ketika mau bayaran ini cicilan. Betul ya? Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya yang paling ngerti ini. Sudah tanggalnya gitu, deadline tanggal 5 contohnya. Tanggal 4 sore itu kita sudah bingung gitu. Detak jantung kita meningkat iramanya. Karena apa? Bukan karena cinta Yesus. Karena takut. Nanti saya ditelponi pinjol ini. Nanti saya ditelponi Shopee Pay Later ini. Bagaimana ini? Saudara paham itu? Kita memerlukan Yesus. Bukan memerlukan kekuatan untuk berbuat baik, memperoleh keselamatan. Ya, orang yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Tapi orang yang ingin mendapatkan keselamatan, ingin masuk surga, tidak ada yang lain, hanya satu saja yang engkau perlu. Yesus, hanya kau yang kuperlukan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Yesuslah yang menganugerahkannya kepada kita. Amin. Dia yang datang dari surga, mati di kayu salib, memberi nyawanya. Untuk kita diselamatkan. Kita tidak bikin apa-apa. Kita hanya meresponinya dengan iman. Ketika orang Farisi yang sombong ini berkata, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus katakan, tadi sudah saya singkatkan ya, dari 4 cara mengasihi Tuhan dengan segenap detak jantung, segenap jiwa. Waduh, kalau saya cerita ini, jiwa ini ada 3 paling tidak ya. Di dalam jiwa itu ada 3. 1, pikiran, perasaan, kehendak. Roh kita. Wah, ini tidak mungkin kita mencintai Tuhan dengan 3 ini. Gak mungkin. Sudah tidak mungkin. Saya pastikan tidak mungkin. Pokoknya tidak usah saya jelaskan pun, tidak mungkin. Lalu Yesus katakan, siapakah sesamamu? Orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab, apa jawaban Yesus? Dia katakan, ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dia kena begal, lalu kemudian dia dipukul, dia disiksa, lalu keadaannya setengah mati. Coba bacakan ayat yang ke-29 itu. Jawab Yesus, ya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, terus? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, Ya, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. teruskan saja. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Langsung ayat 37, lompat ayat 37. Ayat 36 dan 37, lalu kata Yesus, Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? terus 37 apa jawabnya? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Terima kasih. Saudara perhatikan baik-baik. Orang Farisi ini merasa bangga. Aku sudah mencintai Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku dan seterusnya. Lalu dia tanya Yesus, ayo apa yang kurang lagi? Mau mengasihi sesama? Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus kasih contoh. Orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko ini kena begal setengah mati. Lalu lewatlah imam. Lalu lewatlah Lewi, cuek. Dan yang terakhir, lewatlah orang Samaria. Lalu menolong orang yang kena begal tadi. Yesus tanya, siapakah dari ketiga orang ini adalah sesama manusia? Orang Farisi menjawab apa? Pintar dia bilang apa?
Orang Samaria yang memberikan belas kasihan itu. Saudara sadar enggak? Siapakah sesama manusia dari antara 3 orang itu? Imam, Lewi, orang Samaria. Siapakah dari ketiga orang ini yang manusia? Saudara ngerti enggak? Siapakah dari ketiga orang ini yang manusia? Orang Samaria yang menolong. Imam-imam yang melayani di gereja, orang Lewi, orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang pun tidak. Saudara ngerti? Bahkan sesama manusia pun tidak. Jubah-jubah kekristenan, status-status kekristenan, kita seringkali menganggap bahwa itu sudah segala-galanya. Yesus katakan tidak ada garansi, tidak ada jaminan bagi siapapun manusia di dunia ini. Kalau dia sudah berKTP Kristen, kalau dia sudah dilahirkan secara biologis dari keluarga Kristen, apalagi anak-anak pendeta. Jangan kamu anggap, kalau kamu sudah punya garansi, kamu pasti masuk surga. Bahkan di hadapan Tuhan, orang Farisi ini sendiri yang mengatakan, siapa sesama manusia di situ? Ya orang yang berbuat baik itu, orang yang menolong itu. Berarti 2 status rohani ini tidak bisa dijadikan pegangan. Yesus berbicara kepada orang Farisi ini, lakukanlah itu. Orang Farisi pasti ketika Yesus katakan lakukanlah itu, orang Farisi ini pasti tidak mungkin melakukannya. Mengapa? Mengapa saudara? Karena orang Farisi orangnya sombong dan tidak suka menolong orang lain. Orang Farisi itu senangnya ditolong dan dibangga-banggakan. Inilah kondisi manusia yang membutuhkan Tuhan. Kita sangat lemah. Kita orang-orang yang tidak berdaya. Ini harus kita pahami. Tadi anak saya yang sudah saksi, kami tidak suruh dia bersaksi. Kejadian tahun 2023 yang lalu, dia yang bersaksi sendiri. Sudah lama saya memperhatikan anak saya ini sudah begitu jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena dia begitu populer, di mana-mana terkenal. Semua orang hampir kenal seusianya dia. Sangat-sangat sulit untuk mengingatkan, untuk menasihati. Karena apa? Aku bisa, aku mampu. Ini berbahaya. Kekristenan kita tidak boleh membuat kita menjadi apa? Lupa daratan. Tidak boleh membuat kita menjadi angkuh, sombong rohani istilahnya. Kita harus selalu mengambil posisi yang rapuh. Kita harus selalu mengambil posisi, I need you Jesus. Aku memerlukan Tuhan Yesus. Sekuat apapun kita, setinggi apapun posisi kita, kekristenan iman kita, jangan sampai lupa. Paulus berkata, di antara semua orang yang berdosa itu, akulah orang yang paling berdosa. Itu bagus bagi jiwamu. Itu sangat bagus bagi jiwa kita. Sehingga kita tidak akan pernah menghakimi orang yang jatuh. Kita tidak akan pernah menghakimi orang yang berdosa. Tetapi tangan yang terulur, orang Samaria itu saudara bukan orang yang percaya Tuhan. Orang Samaria itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Bermusuhan orang Israel dengan Samaria. Tidak baku bicara. Tetapi saudara perhatikan. Untuk menjadi sesama manusia saja. Tuhan Yesus mengatakan. Orang Samaria yang kamu bilang anjing dan babi. Orang Samaria itu dibilang anjing dan babi oleh Israel. Orang yang kamu bilang jijik. Justru perilakunya lebih bagus dari kalian orang-orang Kristen. Kita lemah, kita orang-orang yang tidak berdaya, kita membutuhkan Tuhan. Saya ingin menjelaskan sedikit kondisi dari sesama kita manusia. Saya ingin berbicara terhadap orang yang dibegal oleh penyamun ini. Disebutkan di Alkitab pertama-tama orang yang dibegal ini habis-habisan ditinggalkan setengah mati. Ini satu kondisi orang-orang di luar sana. Tidak percaya Yesus. Mereka membutuhkan Tuhan.
Mereka membutuhkan kepedulian kita sebagai orang-orang yang bergereja, yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Tahun ini tema kita adalah The Year of Harvest. The Harvest Year. Tahun penuaian jiwa-jiwa. Minggu lalu sudah diumumkan, kita akan memenangkan jiwa tahun ini bersama Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, 20 jiwa untuk Yesus. Amin. 20 jiwa untuk Yesus. Siapa 20 jiwa ini? Adalah orang yang pertama yang ini. Seperti orang yang sudah kena begal tidak berdaya. Bahkan sudah sakratul maut. Tidak punya apa-apa. Dia tidak punya pakaian lagi. Sudah dirampok. Dia tidak punya uang. Makan pun susah. Ini tolong diperhatikan. Dia dalam keadaan sakit tidak berdaya. Ini tolong diperhatikan. Tidak harus dari pendeta komandonya selalu. Kita sudah ada di sini departemen misi dan utility. Holistik. Yang membawahi besuk, kunjungan, kedukaan dan sebagainya. Bergerak. Sesuai dengan arahan firman Allah. Perhatikan orang-orang yang sudah sekarat ini. Orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang tak berdaya, tolong perhatikan mereka. Jangan kita berkata, ya salahnya sendiri. Ya, salahmu lebih banyak. Ya salahnya dia, salahmu lebih banyak. Tolong mereka tanpa mempertimbangkan kekurangannya. Amin saudara. Seperti Yesus sudah datang menolong kita tanpa mempertimbangkan kebobrokan kita. Minggu lalu saya sudah berkhotbah. Ketika kita ngomong, dia itu najis. Nanti tiba-tiba langit terbuka. Diputar video kamu najis itu baru tahu rasa kamu ya. Jangan, kamu itu tidak setia. Nanti diputar Tuhan ternyata kau munafiknya di gereja. Pulang dari gereja ngawur hidupmu. Malu kan? Jangan menghakimi melihat selumbar. Di mata sesamamu ada balok di matamu kamu tidak tahu. Oh hati saya bersyukur inilah pribadi seorang yang sudah dibegal dan tidak berdaya. Seperti itulah kondisinya. Mereka perlu Tuhan lewat tangan-tangan kita. Amin. Terima kasih tadi untuk kesaksian anak saya. 2 jiwa sudah diperkenalkan kepada Yesus. Dan sudah mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus. Kalau mereka datang ke gereja kita puji Tuhan. Kalau tidak, mana gereja yang dekat, it's okay. Tidak apa-apa, kita catat kita telah memenangkan jiwa 2 orang di tahun ini. Amin saudara. Saya mendorong sidang jemaat. Kita diselamatkan ini bukan untuk menganggur, bukan untuk membangga-banggakan diri kita. Aku sudah selamat, aku senang bisa beribadah tergembala dengan baik. Bagus itu, bagus. Tetapi jangan lupa tolong orang lain. Jangan lupa tolong keluargamu. Jangan lupa tolong tetangga kita. Orang yang berbelas kasihan. Orang yang rohani dilihat Tuhan sangat lemah. Orang yang tidak rohani Tuhan lihat setengah mati. Jadi 2 ini kejadiannya. Orang yang rohani Tuhan lihat lemah. Orang yang tidak percaya Yesus setengah mati. Dua-duanya sama saja statusnya. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menolong kita yang berdosa. Saya ingin mendorong sidang jemaat. Hari-hari ini kita buka mata yuk. Lihat teman-teman kita yang sudah setengah mati. Kalau anak saya tadi bersaksi, jadi tidak ada orang yang selalu sukses hidupnya ya. Semua orang akan melewati titik-titik seperti yang disaksikan anak remaja tadi, anak muda ini. Kita aja yang malu bersaksi mungkin kan. Betul ya? Semua orang mengalami ini. Tidak mungkin tidak mengalami ini. Itu sebabnya saya dorong kita semuanya yang sudah ditolong oleh Tuhan. Ayo kita perhatikan, ayo kita temukan mereka. Dapatkan orang-orang ini. Kadangkala mereka di depan kita semeringah tertawa. Tapi di belakang layar mereka menangis. Siapa yang bisa menolong? Kebetulan anak saya ini anak pendeta. Saya tahu benar gerak-geriknya anak saya. Saya tahu persis gerak-geriknya anak saya.
Dia bahkan belum demam, masih mau sakit, saya udah tahu dia akan sakit. Pasti saya udah tahu dia akan sakit. Saya akan minta supaya saya pijet, supaya mereka melewati sakitnya tidak terlalu berat. Saya udah tahu gerak-geriknya. Dan Tuhan sudah menolong dia lewat kami. Kesaksiannya tadi lewat kami. Tuhan sudah menolong dia. Lah terus bagaimana orang yang di luar sana? Itu tugas siapa? Kita mau cuek-cuek aja. Mohon maaf kalau Yesus katakan bahkan kamu manusia pun bukan. Karena apa? Cuekmu bukan main. Siapakah 3 orang ini diantaranya sesama manusia? Tuhan katakan harus orang yang memiliki belas kasihan. Amin saudara. Harus memiliki belas kasihan. Kita tidak bisa cuek, tidak boleh cuek. Kita manusia terlalu egois. Itu sebabnya ketika firman Allah mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama bilang pret. Mana bisa kau mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri? Coba, mau masuk surga boleh. Gak usah percaya Yesus boleh. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa kau? Gak bisa. Saya tanya, bisakah saya mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri? Mengasihi anak saya atau mengasihi istri saya seperti diri saya sendiri? Impossible. Saya menuju ke sana, tapi saya tahu tidak mungkin. Karena saya tidak masuk surga karena mengasihi dia seperti diri saya. Tapi karena Yesus yang menyelamatkan saya. Tapi saya harus belajar mencintai dia. All out. Mana bisa? Coba Eva, kamu mengasihi orang tuamu? Kampung kami sama kebetulan saudara. Di Serdang Bedage sana. Kamu mengasihi mamamu? Mengasihi kah? Tapi apakah kamu bisa mengasihi mamamu seperti dirimu sendiri? Ya enggak mungkin. Tadi pagi kamu kutean sendiri, mamamu di sana nangis. Makan apa ini? Betul kan? Oh aku sudah mengasihi mamaku kok, aku sudah video call loh. Bahkan tetangga pun bisa melakukan itu. Enggak bisa saudara. Enggak usah sombong, enggak usah sok-sokan. Suami tidak mungkin bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Oh kamu sudah ngorok duluan kok, istrimu masih masak. Enak aja lu. Wah aku cinta istriku Pak, nyawaku kuberikan padanya. Aduh Tuhan Yesus, nyawamu. Kamu masih mimpi, istrimu sudah masak, sudah ambil popok anakmu, sudah mandiin anakmu, sudah pel rumah. Gitu-gitu masih sombong lagi, begitu bangun duduk di kursi depan. Kopi! Apa enggak masuk neraka duluan ini orang? Jangan saudara. Tidak mungkin 2 hukum itu kita lakukan. Mengasihi Allah dengan segenap jantung, detak jantung. Mengasihi sesama seperti diri kita. Saya merinding bicara ini. Tidak mungkin Tuhan. Maka aku akan jauh dari surga. Maka aku hanya akan masuk neraka karena aku tidak mungkin mencintai orang lain. Bahkan keluarga aku pun tidak bisa. Apalagi jemaat yang banyak ini. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Kalau ada pendeta mengatakan jemaat engkau selalu ada di hatiku. Kadang-kadangnya itu. Gak mungkin selalu kan, betul? Gak mungkin selalu. Gak mungkin selalu, karena kita tidur. Waktu kita tidur apa? Mimpi. Kita lupakan jemaat itu berapa jam? Tidur 7 jam. Kita lupakan 7 jam jemaat. Kok sembarangan aja kamu bilang jemaat selalu ada di hatimu? Pembohong besar kau. Tidak bisa saudara. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita ini orang yang egois. Kita sebagai suami nuntut istri mencintai kita. Itu kan. Kita sebagai istri kita nuntut suami aku terus yang dilihat. Nggak boleh lihat gambar cewek lain. Matilah kan. Padahal sekretaris lagi nelpon. Istri cemburuan. Harus dia terus yang dicintai. Ya repot kan. Artinya dari 2 hal yang sedang saya sampaikan itu. Harusnya kita bersyukur sekali. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara gratis kepada kita. Itu kita terima dengan iman. Amin saudara. Makanya syukurnya gak boleh habis-habis. Tuhan setiap kali kita datang beribadah begini.
angkat tangan bersyukur, Tuhan terima kasih untuk keselamatan. Di jemaat ini selalu saya sampaikan, ucapan syukur yang tertinggi itu bukan karena diberkati, bukan karena sehat, bukan karena lancar, tapi karena apa Pak Pendeta? Karena Yesus telah menyelamatkan hidupku. Amin saudara. Ketika uang tidak ada, ketika berkat tidak engkau terima, masih ada Yesus yang menyelamatkanmu. Berarti artinya apa? Harusnya setiap hari selalu ada ucapan syukur. Saya ulangi ya, anak-anak muda, banyak ekspektasi, banyak yang kamu harapkan. Aku bersyukur kalau dapat, tahun ini dapat jodoh, ya bagus, puji Tuhan. Kalau nggak dapat, hilang syukurnya. Jangan, masih ada satu lagi. Apa itu? Keselamatan. Jadi setiap hari pasti mengucap syukur. Tidak mungkin kita meraih surga dengan perbuatan kita. Itu tidak mungkin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kalau engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, tolong pedulikanlah orang lain. Minggu depan tolong bawa jiwa untuk Kristus. Banyak di daerah Sedati ini, saya udah cek di kecamatan, saya udah dapatkan data-data angka-angkanya. Ribuan orang datang ke Sedati ini mencari domisili. Dan kebanyakan dari mereka orang-orang urban dari luar kota yang mencari nafkah, mencari hidup di kota Surabaya dan kota Sidoarjo ini. Mereka haus jiwanya. Betul mereka datang ke sini mencari kerja, tapi jiwanya haus. Perlu diisi dengan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada anak saya, kesaksiannya sedikit menyimpulkan khutbah saya hari ini. Apapun pencapaian yang kita capai, ternyata tidak pernah memuaskan jiwa. Cowok ganteng, cewek-cewek lihat, cowok ganteng tidak mungkin memuaskan jiwa. Amin. Tidak mungkin. Cowok-cowok perhatikan, cewek cantik tidak mungkin memuaskan jiwa. Karena sebentar lagi dia persis seperti oma-oma di bawah. Ya pasti tua kan? Hanya Yesus, hanya firman Allah yang bisa memuaskan jiwa kita. Amin saudara. Kita perlu Tuhan, mereka juga perlu Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, Yesus hanya Kau yang kuandalkan ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada Sabat hari Minggu ini, kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami Tuhan akan keselamatan yang sudah Engkau berikan secara cuma-cuma. Maka Tuhan merindukan kami untuk kami berbagi kasih, peduli dan memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan Yesus. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami tidak mampu, tapi Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Ku percaya Kau pengharapanku di
saya berbicara, orang yang dalam keadaan sekarat itu di luar sana. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara juga yang ada di ruangan ini dan di lantai 1 ternyata juga sedang mengalaminya. Hidupmu seperti setengah mati hari-hari ini. Engkau seperti dirampas. Engkau seperti dipukuli tak berdaya. Ada teman orang Kristen ternyata mengabaikanmu. Ada orang lain yang bisa diharapkan ternyata menghindar dari engkau. Mereka hanya dekat ketika engkau banyak uang. Maka tidak ada pilihan lain. Ada satu lagi yang bisa kamu harapkan. Ada satu lagi yang bisa engkau andalkan. Dan namanya adalah Yesus. Namanya adalah Yesus. Nama yang indah. Berserulah kepada nama ini. Berteriaklah kepada nama ini. Engkau akan merasakan pertolongan yang belum pernah engkau rasakan. Mungkin masalahnya masih ada, tapi engkau akan merasakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mari berdiri bersama-sama. Katakan haus jiwa. Kami perlu Engkau, Yesus. Amin. Ku percaya. Kau penuh pengharapanku. Lagi sekali, ku perlu Engkau, Yesus. Bapak Gembala menyediakan tempat bagi saudara yang mau saya bantu doa. Di depan sini berdiri saja ya. Terima kasih Tuhan. Haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh. Mari berdiri di depan, maju terus, maju. Supaya yang lain maju lagi, maju. Haleluya. Pengharapan. Di lantai 1, jemaat yang rindu juga didoakan. Bapak Penatua akan turun mendoakan saudara. Yesus, haleluya. Yesus, serukan nama Yesus, teriak nama Yesus. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, amin. Kami percaya kepada Di setiap waktu. Mari Bu Gembala. Saya akan tumpang tangan kepada saudara. Yesus yang akan menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memerlukan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau memerlukan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau memerlukan Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Kristus, Yesus mengasihi engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengasihi engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengasihi engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi. Dalam nama Yesus Kristus, Dia mengasihi engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus mengasihi. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Oh Yesus mengasihi engkau. Dalam nama Yesus engkau dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus engkau memerlukan Yesus dan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus engkau dikasihi oleh dalam nama Yesus Kristus, engkau dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengasihi engkau. Dalam Kristus, Tuhan Yesus mengasihi kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yang sudah saya doakan silakan kembali ke tempat. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Yesus hanya Kau yang ku. Oh Tuhan, kami imam-imam yang melayani pun perlu Yesus. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh, kami memerlukan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan. Amin. Selain Kau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tiba saatnya mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu akan dilayani oleh firman Tuhan. Kemudian hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Dan itu tidak ada rekamannya, itu hanya langsung aja ya, onsite. Kemudian akan diadakan PA, tolong ditampilkan itunya. Ya, hari Minggu mendatang juga kita ibadah jam 8 di tempat ini, ibadah umum. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi ya. Kita akan ada ibadah pendalaman Alkitab hari Sabtu, itu jam 6 sore, dan itu terbuka untuk umum. Semua sidang jemaat terbuka untuk umum, jadi kita boleh datang ya. Tidak ada sound. Ada sound? Tolong ditampilkan kembali. Dan untuk PA pertama, pendalaman Alkitab kita yang pertama itu adalah tentang tribulasi, hari akhir zaman ya. Dan itu berada di kitab Wahyu. Nanti Bapak Ibu yang mau mengerti, mau belajar bersama, memahami bersama, kita akan belajar di sini ya tentang kitab Wahyu ya, tentang ini. Saya sudah sering sekali masuk kelas ini, tapi saya menjelaskannya juga kadang masih bingung. Saya sering, karena saya jadi asistennya Bapak ini kalau Bapak ngajar. Nah, mari Bapak Ibu Saudara datang, kita akan belajar tentang akhir zaman. Banyak hal yang boleh ditanya di sana. Nanti bentuknya bukan khotbah ya, tapi bentuknya seperti seminar. Anda boleh bertanya di tengah Bapak mengajar, boleh. Anda boleh, pokoknya, ya kita dengarkan soundnya lebih. Jika saudara sudah sampai pembacaan di kitab Wahyu, ini akan Anda lihat 37 cawan.
tujuh murka Allah, tujuh sangkakala, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa lagi disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar sana yang agak aneh-aneh, ya. Ini hanya animasi, ya. Animasi yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan untuk kita lebih memahami. Ini terbuka untuk umum juga, jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara teman-temannya juga mau diajak silakan, ya. Sabtu kita mulai Sabtu 27 Januari jam 6 sore. Jadi kita akan ada sedikit beberapa lagu dulu, baru kita akan masuk di topik. Ya, ada juga nanti akan dimasukkan tentang surga, tapi nggak selesai tanggal 27 ya. Ini ada beberapa pertemuan sepanjang tahun. Kita akan mempelajari tentang sepanjang tahun ini ada berapa kelas supaya Bapak Ibu paham benar dan bisa menyampaikan juga kepada orang-orang sekitar kita, ya. Itu untuk tanggal 27, jangan lupa nanti kami akan share lagi di grup supaya Bapak Ibu Saudara bisa menghadirinya di tempat ini. Itu saja pengumuman yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kita akan doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas firman-Mu yang telah menolong setiap hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami datang kepadamu mohon belas kasihan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan menolong, Tuhan berkati hamba-Mu, semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menolong Bapa dalam setiap mempersiapkan firman-Mu. Biarlah rahasia firman-Mu Engkau semakin bukakan dalam Bapak Ibu Gembala Bapa, untuk menolong umat-Mu. Berkati juga kedua putrinya, dimanapun berada sekolahnya, Tuhan buat berhasil Bapa. Hamba serahkan dalam tangan-Mu segala pergumulan mereka Bapa. Tuhanlah yang memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat umat-Mu, jemaat Healing Sight, mulai dari anak kecil hingga dewasa dan lansia. Engkau mengasihi umat-Mu Bapa, mengasihi setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Tidak ada satupun yang kelewatan Bapa. Mengasihi mereka Bapa. Firman Tuhan yang mereka dengar itu membuat iman mereka bertumbuh Bapa. Itu membuat mereka kuat apapun keadaan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau menjadi sumber pengharapan dalam hidup mereka, menjadi sumber kekuatan dalam hidup mereka. Engkau menjadi Bapa atas hidup mereka Bapa. Bapa percaya Tuhan menyertai umat-Mu. Biarlah Engkau berkati dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, dan sekolah mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang buat berhasil Bapa. Bapa percaya mereka akan berbeda di antara lingkungannya Bapa. Pakai kami Tuhan juga untuk melakukan tema di gereja kami ini Tuhan. Tema penuaian Tuhan, pakai kami. Semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam hidup kami. Semakin melimpahlah kasih Tuhan atas umat-Mu, sehingga kami bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan yang Tuhan telah menolong setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala program di gereja ini Tuhan, hamba berserahkan dalam tangan-Mu khususnya untuk PA di hari Sabtu ini Bapa. Tuhan, persiapkan umat-Mu, persiapkan jemaat-Mu untuk datang mendengarkan firman-Mu, untuk bertanya tentang firman-Mu Bapa. Hamba percaya lewat mereka belajar lewat firman-Mu, iman mereka bertumbuh, mereka kuat. Hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Bapa, persiapan juga Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat panti ini, mulai dari Ibu Selvi sebagai koordinator di tempat ini Bapa. Kau mengasihi ibu ini, cinta kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidupnya Bapa. Tuhan menolong, berikan kemampuan untuk memimpin panti ini Bapa. Dan juga seluruh para pengasuh yang mengambil pelayan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, segala jerih lelah mereka Tuhan perhitungkan semua Bapa. Bapa percaya
Tuhan menolong setiap pergumulan mereka, apapun menjadi tantangan hidup mereka. Mereka berseru kepadamu, Tuhan akan hadir dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Om-Om di tempat ini, Tuhan menolong mengasihi Om-Om di tempat ini Bapa. Semakin besarlah cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Lewat firman Tuhan yang mereka dengar juga, Bapa Engkau hadir dalam hidup mereka, berikan sukacita, kekuatan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi pemimpin kami, presiden kami, seluruh jajarannya juga Tuhan. Tuhan berikan kemampuan buat mereka untuk memimpin negeri kami ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu untuk memimpin negeri Bapak, khususnya juga di masa pemilu ini Tuhan. Kedamaian negeri kami Bapak, damai sejahtera Allah melimpah dalam negeri kami Bapak. Terima kasih Tuhan juga khususnya Sedati ini Tuhan, Sidoarjo ini, biarlah damai sejahtera melimpah di Sidoarjo ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini menjadi doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semua kehendak-Mu yang jadi Bapak. Dalam nama Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, demi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu dalam waktu dekat. Selain Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, demi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu dalam waktu dekat. Selain Kau, Yesus. Untuk Caca dan mamanya Velsa yang masih dalam keadaan sakit, kami berdoa mohon kemurahan-Mu dalam ketidakberdayaannya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan jika sebentar sekolah minggu akan beribadah, Tuhan memberkati perjalanan kami pulang. Mohon perlindungan penyertaan-Mu dari Tuhan, sehingga kami bersuka cita sepanjang hari ini dalam sabat-Mu yang mulia ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan rohnya yang kudus Allah Tritunggal Allah yang hidup, dialah yang menyertai engkau sekalian, memberkati engkau dan menuntun setiap langkahmu hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa, terima